Hai semuanya, gimana kabarnya kali ini? Mudah-mudahan lagi pada sehat semuanya. Dan kita kembali di channelnya Miki ya. Tempatnya sharing hal-hal yang mungkin saat ini kamu lagi ngerasain atau kamu pernah ngerasain, dan bisa jadi saya juga pernah ngerasain atau saya saat ini lagi ngerasain. Nah, kita sharing bareng di sini ya. Dan ngomong-ngomong nih, kamu pernah nggak sih ngerasa kecewa, sedih, sakit gitu ya, rasanya terluka banget gara-gara sebuah pengkhianatan yang ujung-ujungnya ini malah menimbulkan rasa takut dan sulit untuk membangun rasa percaya lagi pada seseorang. Nah, bisa jadi ini sebenarnya adalah awal dari yang namanya trust issue. Yaps, trust issue ini muncul karena luka batin yang disebabkan oleh pengkhianatan. Dan di channelnya Miki kali ini, kita bakal sedikit sharing tentang trust issue ya, mulai dari penyebab, tanda-tanda, dan cara mengatasinya. Oke, trust issue atau krisis kepercayaan. Ini adalah kondisi di mana kita kayak mengalami kesulitan untuk percaya terhadap orang lain. Bisa itu ke teman, bisa itu ke keluarga, bisa itu ke pasangan, atau bahkan kepada orang asing. Trust issue ini muncul akibat dari luka batin atau trauma karena pengalaman dikhianati atau disakiti ya. Sehingga kondisi ini membentuk sebuah mekanisme pertahanan diri untuk menghindari kecewa pada orang lain. Trust issue sendiri ini ditandai dengan gejala dan juga perilaku seseorang pada orang lain. Di antaranya adalah yang pertama, tidak percaya dan penuh curiga terhadap orang lain. Hal ini semata-mata karena kita takut disakiti ya. Kita cenderung tidak percaya dengan perkataan orang lain, dan biasanya kita selalu meragukan kejujuran dari orang lain, entah itu teman, entah itu pasangan, kolega, maupun keluarga. Kemudian, tanda yang kedua adalah kita akan menjaga jarak dengan orang lain. Karena kita nggak mau ngerasain sakit hati gara-gara pengkhianatan yang pernah kita alami, maka kita bakal memilih untuk menjaga jarak dengan orang lain. Karena dalam beberapa kasus, ada yang perasaan kita kayak udah terbuka dan juga deket banget sama seseorang. Diem-diem dia ngomongin kita yang enggak-enggak. Diem-diem dia memfitnah kita. Diem-diem dia nusuk kita dari belakang. Males banget. Sakit banget ngerasain yang kayak gini-gini gitu ya. Dan ujung-ujungnya kita bakal berpikir bahwa takutlah nanti ketika kita deket sama orang, kita temenan sama orang, sahabatan sama orang, ujung-ujungnya dia akan melakukan hal yang sama kayak orang yang pernah deket sama kita dan ngelakuin hal tersebut. Yang padahal ya nggak semua orang juga akan melakukan hal yang seperti ini ya. Ya nggak sih? Kemudian tanda yang ketiga adalah perilaku cemburu dan overprotective. Trust issue ini ternyata bisa menyebabkan kita merasa terlalu protektif dan juga waspada, baik terhadap diri kita sendiri maupun orang yang dekat dengan kita. Tanda yang keempat adalah takut terikat secara emosional dan berusaha untuk menghindari komitmen dengan orang lain. Ya, orang dengan masalah kepercayaan ini memang akan sering mengalami kesulitan dengan yang namanya komitmen. Hal ini ya sekali lagi memang berasal dari rasa takut untuk terbuka. Jadi ketika kita mengalami masalah kepercayaan, kita biasanya memang akan menganggap bahwa hubungan yang diiringi rasa saling percaya dan memuaskan tampaknya memang cuma ada di cerita-cerita fiksi, cuma ada di FTV, cuma ada di film segala macam. Di dunia nyata nggak ada. Kemudian tanda yang kelima adalah kita bakal mengisolasi diri dari orang lain. Jadi sebagai akibat dari asumsi dan juga fobia komitmen dalam hubungan, banyak orang dengan masalah kepercayaan akan berusaha menarik diri dari orang lain. Begitu kita memiliki pikiran bahwa kita tidak bisa percaya sama orang, maka hal ini akan membuat kita berpikir bahwa membina hubungan baru dengan orang lain kayaknya bukan sesuatu yang penting. Malah kalau bisa dihindari gitu ya. Kemudian tanda yang keenam adalah sulit memaafkan orang lain. Jadi, orang yang memiliki trust issue ini cenderung mengaitkan kesalahan kecil dengan pengalaman yang tidak menyenangkan yang pernah kita alami. Kesalahan kecil tersebut bisa datang dari orang yang memang berada di sekitar kita,
Misalnya mungkin telat ngasih kabar, atau lupa pas janjian, dan lain sebagainya ya. Nah, lantas apa sih dampak dari trust issue itu sendiri? Oke, dampak yang pertama adalah rentan yang namanya overthinking. Hal ini diperkuat oleh ketidakpercayaan kita pada orang lain, sehingga kita cenderung memikirkan tentang seseorang secara terus-menerus. Mikir apakah orang tersebut bisa dipercaya atau enggak, apakah orang tersebut hanya memanfaatkan kita, apakah orang tersebut bakal berniat jahat atau menyakiti kita gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini akan membuat kita malah sulit untuk berinteraksi dengan orang baru. Dan pemikiran-pemikiran yang seperti ini, kalau dibiarkan terus-menerus, ternyata justru malah akan membuat kita rentan yang namanya stres dan juga depresi. Dampak yang kedua adalah hidup terasa sepi. Jadi orang yang mengalami trust issue ini akan merasakan yang namanya kesepian. Meskipun kita dikelilingi oleh banyak orang, tapi nyatanya kita akan merasa bahwa kita sendiri dan sepi. Hal ini bisa terjadi karena kita tuh kayak enggan banget gitu ya untuk lebih terbuka pada orang sekitar, dan kita juga takut untuk bercerita mengenai masalah yang tengah kita hadapi, hingga ujung-ujungnya ya udah dimakan sendiri, dipendam sendiri, dipikirin sendiri gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah merenggangnya hubungan antar sesama. Jadi kalau kita nggak mudah percaya dengan orang lain atau bahkan orang yang berada di sekitar kita, orang lain biasanya akan berpikir bahwa kehadiran mereka itu kayak nggak dihargai sama kita, yang ujung-ujungnya malah mereka bakal menjauh dari kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mudah curiga pada orang lain. Mencurigai seseorang yang sebelumnya pernah menyakiti ataupun mengkhianati kita mungkin masih oke lah ya, wajar. Tapi kalau kita curiga dengan orang yang tidak pernah berbuat salah sama kita, atau bahkan curiga pada seseorang yang kita kenal aja baru kemarin gitu kan, itu nggak lucu rasanya, iya nggak sih? Nah, berikutnya adalah tidak memiliki hubungan mendalam dengan orang lain. Seseorang yang mengalami trust issue ini memang cenderung membatasi diri dengan orang lain. Hal ini disebabkan adanya rasa tidak percaya pada orang lain. Hal ini justru akan membuat kita dirundung kesepian dan juga rasa hampa karena kita tidak mempunyai seseorang untuk bertukar cerita secara mendalam. Padahal bagaimanapun juga kita tetap butuh yang namanya teman gitu ya. Teman buat bertukar cerita, teman buat ngobrol, buat ngeluarin unek-unek gitu ya. Lantas, bagaimana cara mengatasi trust issue itu sendiri? Oke, tenang ya. Semua masalah pasti ada solusinya, termasuk masalah trust issue itu sendiri ya. Cara yang bisa kita coba adalah yang pertama, cobalah untuk berkomunikasi. Kita bisa mulai berkomunikasi layaknya orang pada umumnya gitu ya. Sebenarnya, orang yang mengalami trust issue ini tetap melakukan komunikasi. Cuma kita bakal melakukannya dengan memberi sekat pada orang lain. Kayak kita menciptakan sebuah tembok gitu ya. Tapi coba deh, kali ini kita melakukannya dengan santai, kemudian jangan berpikir bahwa orang tersebut akan bertindak jahat pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah mencoba untuk terbuka dan bersikap jujur. Kita bisa menceritakan keluh kesah yang selama ini kita hadapi, paling nggak dengan orang-orang terdekat lebih dahulu, karena dengan begitu, perlahan kita akan mendapatkan support system yang akan mendengarkan dan juga memberikan saran atas apa yang kita keluhkan. Selanjutnya adalah belajar untuk percaya pada seseorang yang ada di sekitar. Jadi kita harus yakin ya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti memiliki yang namanya kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Dan yang pasti juga pernah melakukan yang namanya kesalahan. Gak ada orang yang luput dari yang namanya kesalahan. Jadi, yuk, belajarlah untuk menerima dan juga percaya pada orang lain, minimal orang yang ada di sekitar kita. Kita harus membuang spekulasi bahwa orang tersebut akan mengecewakan kita, mengkhianati kita, menyakiti kita ya. Pokoknya jangan sampai pikiran-pikiran itu terus menguasai diri kita sampai masa tua kelak ya. Nah, yang keempat adalah coba deh belajar untuk memaafkan orang lain dan diri sendiri. Ya, pada dasarnya manusia memang sulit banget buat keluar dari situasi dan juga kondisi yang memang kurang menyenangkan gitu ya.
dan kita belum bisa untuk memaafkan itu semua, termasuk memaafkan diri sendiri. Ketika kita memaafkan diri sendiri, hati kita akan merasa lebih lega dan juga tenang. Kok bisa gitu? Hal ini terjadi karena kita secara nggak sadar sudah membuang energi negatif dalam diri kita dan juga menghempas semua beban yang ada di dalam diri kita, baik itu di pikiran maupun di hati kita. Kemudian perlahan mulai masuk energi positif, yakni rasa lega, kemudian bahagia, tenang, tentram, damai, dan sebagainya ya. Dan ini yang nggak kalah penting adalah jangan memaksakan diri. Kita nggak perlu loh memaksakan diri sendiri untuk mencoba membangun rasa percaya pada seseorang. Pelan-pelan aja gitu ya, yang penting pasti. Proses ini memang cukup memerlukan waktu ya. Dan hal yang terpenting adalah tingkatkan kepercayaan diri kita. Karena kepercayaan pada diri sendiri ini akan sangat berpengaruh pada kemampuan kita untuk mempercayai orang lain. Selanjutnya adalah berikan kesempatan pada mereka yang pernah mengecewakan. Bukan jadi suatu masalah kalau kita memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang mungkin pernah mengecewakan kita. Memberikan kesempatan artinya adalah kita memberikan peluang untuk mereka melakukan interaksi dan juga komunikasi pada kita. Tetapi tetap ada batasnya. Nah, terakhir, konsultasi ke terapis atau psikolog. Kalau misalnya cara-cara tadi masih terasa sulit untuk kita lakukan atau kita jalani, kita bisa mencoba melakukan cara selanjutnya yakni konsultasi ke terapis atau psikolog. Karena dengan begitu, kita bisa menceritakan apapun secara terbuka dan juga jujur tentang apa yang kita alami selama menghadapi yang namanya trust issue atau masalah kepercayaan. Kita bisa ceritakan semuanya tanpa perlu rasa takut. Karena para terapis ini tentunya akan memberikan masukan, saran, ataupun solusi sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Selain itu, mereka juga akan merahasiakan masalah yang kita miliki. Oke, yang jelas, sadar nggak sadar, suka nggak suka, semua manusia pasti pernah merasakan yang namanya dikecewakan atau justru mengecewakan, disakiti dan juga menyakiti, dihianati, mengkhianati. Jadi nggak ada salahnya kalau kita mencoba untuk memaafkan orang lain, karena dengan memaafkan orang lain, ini sama aja kita memaafkan dan juga berdamai dengan diri kita sendiri. Dan barangkali ada di antara kamu yang memang lagi butuh teman buat cerita, teman buat curhat, kamu bisa kirim curhatan kamu ke email kita, karena pada dasarnya semua orang itu butuh curhat. Ya nggak sih? Oke, yang jelas sampai di sini dulu ya, sharing kita tentang penyebab, tanda, dampak, dan cara mengatasi trust issue. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di sharing-sharing selanjutnya. See ya!